Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pada kesempatan kali ini gue tuh pengen presentasiin sedikit presentasi santai ya tentang small healthy habits. Sebenarnya ini gak ultimate guide ya, cuma biar keren aja gitu, nggak gue hapus. Small things lead to a bigger one. Jadi hal-hal kecil tuh berujuk pada hal yang besar pada ujungnya kan. Ini kenapa gue bilang small habits, karena bener-bener small gitu. Bener-bener kegiatan harian yang cuma beberapa detik, beberapa menit. Bahkan gak nyampe 10 menit. Jadi kita mulai aja. Pertama, ketika lu denger frase ubah hidup lu, mungkin beberapa orang mikirnya tuh hasil ketika lu udah berubah gitu. Kan orang bilang, coba lu ubah hidup lu, mungkin hidup lu bakal lebih baik. Terus orang yang dikasih saran itu mikir, oh iya ya, kalau gue berubah hidup gue bisa kayak gini, gue bisa kayak gini. Tapi dia nggak nyoba untuk mikir, maksudnya tuh mikirnya tuh nggak sebanyak mikir kalau gimana cara dia mengubah hidup dia gitu. Harusnya orang itu lebih sering ngomong, lu coba ubah kebiasaan hidup lu, karena kalau lu ubah kebiasaan hidup lu secara gak langsung hidup lu bakal berubah. Bahkan bukan secara gak langsung, pasti hidup lu berubah. Makanya kalau apa namanya, kalau dikutip lah, you are what you do, not what you think you do. Gue lupa tuh kata-kata siapa. Makanya di presentasi santai jadi nggak terlalu pakai ini banget lah referensi yang berat-berat gitu. Jadi kalau kita lihat hasil penelitian ya tentang resolusi akhir tahun, betul ini tentang resolusi akhir tahun ya. 80% orang itu gagal di minggu kedua bulan Februari. Bayangin aja, lu 1 Januari bikin resolusi tahun ini mau ngapain, 1 bulan kemudian udah gagal. Karena mereka tuh orang-orang ya, pada umumnya terlalu melihat hasilnya. Maka dari itu, jika memang ingin mengubah hidup, ya gak kalah juga gitu kalau buat ngelihat cara mengubah hidup. Jadi beberapa small habit ini yang pengen gue bahas itu gak banyak ya, 3 aja. Dan menurut gue ini menarik karena misal ngomongin small habit pasti beberapa udah dapet lah kita kan insight-nya, udah banyak yang udah kita dapet gitu. Dan menurut gue 3 hal ini tuh menurut gue sih baru ya, cuma gue nggak tahu lu pada udah dapat apa belum. Karena menurut gue baru, gue pengen sampaikan ke lu pada lah. Yang pertama yaitu one touching. Coba pikirkan otak lu tuh seperti RAM-nya komputer. Kalau lu nyalain 20 tab sekaligus atau 5 aplikasi lah berjalan sekaligus di background gitu, segalanya jadi lambat dong. Meskipun kita tidak memakainya, tapi itu masih di sana. Yang membuat kinerja laptop kita, komputer kita, HP kita ya jadi lemot. Nah, otak kita itu bekerja dengan cara yang sama. Semua tugas yang harus dilakukan nanti itu ada aja gitu. Jadi saat perjalanan berbarengan, tugas yang lagi lu lakuin bener-bener nggak maksimal hasilnya. Kalah sama pikiran, apakah gue udah balas orang yang tadi ngechat sama gue ya gitu. Tadi tugas yang tadi udah gue kirim belum ya? Apa cuma gue tadi GCR doang gitu ya. Bisnis tiba-tiba nyokap nyuruh nyuruh nyuci piring. Terus lu mikir, tadi udah gue cuci belum piringnya gitu. Sambil ngerjain tugas tuh lu mikirin kemana-mana gitu. Nah, itulah kenapa tab-tab di background yang memenuhi isi otak lu itu harus bukan dihilangkan tapi diringankan gitu. Dan habit ini tuh bisa dengan sangat mudah menghilangkan tab-tab yang ada di otak lu itu gitu. Namanya one touching. Kerjanya sangat simpel, kayak gimana ya? Jika lu ngerasa lu punya tugas yang berlangsung kurang dari 2 menit lah untuk bisa dilakukan, ya langsung kerjain aja. Piring kotor yang belum lu cuci, langsung kerjain. Balas chat orang, ya langsung lu chat aja. Buang sampah, ngecatat note pendek, tulis tanggal penting di kalender, itu semua lu lakuin one touching aja gitu. One touching itu punya benefit yang bagus sih menurut gue. Kalau lu ngelakuin suatu hal itu sekalian gitu, jadi bener-bener ada suatu hal terus lu mikir, oh ini bisa cepet nih, langsung kerjain gitu. Jadi nggak ditunda. Itu sih kata utamanya, nggak nunda. Dan sekalian biasanya kan apa ya, misalnya orang contoh yang gampang ya, oh ini aja, mungkin contoh gampangnya tuh ketika lu kerja gitu, lu udah gede ceritanya kan. Kalau kerja ranahnya email dong. Nah, misalnya lu apa namanya
nggak nerapin one touching, yang lu lakuin orang apa yang biasanya orang-orang lakuin tuh kayak gini. Buka email, dapat tugas dari bos, dari kolega, dari mana-mana gitu. Lu buka email, lu baca, lu mark as read gitu. Tadi udah dibaca. Habis itu lu ngapain dulu gitu, lu fokus sama tugas lu yang lain gitu kan. Padahal lu sendiri tuh ternyata belum ngebaca email kolega lu atau bos lu gitu. Karena lu fokus sama tugas lu yang ini. Tapi misalnya lu ngelakuin hal gitu jadinya tuh lu buka email, lu mark as read, lu tadi udah baca ya kan. Habis itu jadinya lu buka lagi, lu baru baca, lu baru bales. Kan itu jadi kegiatan yang macam-macam ya, jadi lama gitu. Yang sebenarnya bisa lo lakuin tuh ya sekali sentuh aja gitu. Jika lu baca, lu buka, lu baca, habis itu lu balas. Balasnya tuh misalnya beneran lu lagi nugas, dikasih tugas lagi, lu balas kayak bos, apa kayak oke gitu, kalau enggak nanti gitu. Lagi ada kerjaan, kalau enggak ya balas-balas aja gitu. Jadi enggak numpuk, enggak ngasih tab baru di otak lu gitu. Kalau ada ada pesan dari kolega lo tuh, dari bos lu di otak lu sembari lu ngerjain tugas gitu. Lu bakal kaget sama energi dan waktu yang bisa lu simpen gitu hanya dengan melakukan one touching ini. Karena tab-tab yang dulu biasanya lu ada gitu di otak lu jadi nggak ada. Jadi ketika lu lagi ngerjain sesuatu, semuanya kelar, lu fokus sama hal penting lu, kelar juga, lu kaget pas tugas penting lu udah kelar, lu nggak capek banget, lu nggak mumet banget gitu. Semua bisa dilakukan hanya dengan satu habit kecil, yaitu one touching. Selanjutnya yaitu breathwork. Pernah nggak sih ngerasain kalau di suatu hari itu, jadi nggak bener-bener di hari itu ya, tapi misalnya di hari apapun pasti pernah lah tiba-tiba capek gitu. Kan aneh ya. Mau berapapun lu tidur gitu, 6, 7, 8 jam, lu masih capek. Lu habis makan, lu lapar, lu habis makan, habis itu minum, udah kenyang, tapi lu masih capek. Lu minum kopi, tapi lu masih capek, nggak ngaruh. Nah, habit selanjutnya tuh bisa ngebantu, namanya breathwork. Itu tuh hal yang mudah banget dilakuin. Dan gak nyusahin sama sekali. Di bagian hidup manapun tuh gak nyusahin. Karena itu apa ya, sesuai namanya, ya napas. Napas doang gitu. Jadi ada podcast oleh seorang dokter luar negeri, namanya Andrew Huberman, yang membahas soal pola bernapas yang anak kecil lakukan ketika mereka nangis, dan mencoba untuk nenangin diri mereka. Sebenarnya yang dibahas di podcast itu bukan cuma anak kecil doang gitu, tapi juga dokter itu tuh ngeriset anjing ketika sedang tidur lelap. Jadi pola napasnya tuh berubah gitu, dan lebih tenang, karena pas di scan otaknya juga mereka lebih tenang gitu. Jadi kayak gimana caranya ya, 2 kali menghirup dan 1 kali buang nafas. Jadi kayak gini, 1 kali hirup nafas panjang, diselingi sama 1 hirup nafas pendek dan dihela, dan selanjutnya itu langsung dihela aja seutuhnya. Jadi kayak nafas panjang, habis itu nafas pendek, habis itu langsung dihela sepenuhnya. Jadi kayak orang pilek gitu kayak gitu. Nafas panjang, pendek, hela gitu. Itu buat apa? Karena dokter itu mempelajari itu di labnya ya kan. Dia bilang hanya 3 step itu tuh udah bisa ngebuat orang lebih mengalert otaknya dan mengurangi kadar stress level mereka. Jadi dengan menambah O2 dengan cepat dan pendabelan itu menambah oksigen ke aliran darah yang ngebuat orang lebih alert dan menyadarkan otak. Jadi kan misalnya kalau yang dibahas tadi Roy itu kan untuk relax ya. Kan relax udah sebutannya udah common lah, orang udah tahu. Kalau lu relax napas aja gitu kan, napas pelan-pelan, hirup pelan-pelan, ini pelan-pelan gitu. Itu buat relax. Tapi kalau di sini itu buat mengalert otak lu, bukan buat relax tapi mengalert. Jadi kayak wah gitu, kayak wake gitu, ngebangun. Kan misalnya orang mau nge-zoom gitu kan, mau presentasi, gugup, dia orang bilang gugup napas aja gitu. Nah, napasnya tuh sebenarnya harus dilakuin kayak gini. Jadi napas panjang sekali, napas pendek sekali, langsung dihela. Nah, secara nggak langsung tuh pas napas pendek, pengambilan napas pendek yang sekaget itu mengalert otak lu gitu. Jadi lu lebih sebutannya, lebih awake ya kan, lebih alert. Dia sih bener katanya lebih alert gitu. Nah, misal lu ngelakuin hal ini, lu tambahin hal ini, habit ini dalam keseharian lu,
bukan cuma ngilangin rasa capek yang tadi sebut di awal-awal doang gitu, tapi juga ningkatin performa kinerja lu. Jadi lu nggak tiba-tiba capek gitu kan, karena lu selalu alert, otak lu oksigen full terus, di tubuh lu juga aliran darah lu oksigen full terus, nggak capek, dan ningkatin kinerja kerja yang dimana bisa ngubah hidup lu menjadi lebih baik gitu kan. Karena ini habit kecil yang lumayan berpengaruh. Selanjutnya yaitu habit boredom hour. Nggak salah baca, boredom beneran, rasa bosan, kebosanan, jam kebosanan gitu. Tapi yang pengen gue bahas pertama yaitu range anxiety. Nah, pernah dengar kata range anxiety ya? Gue juga baru tahu tadi sih sebenarnya, jujur aja. Jadi range anxiety itu istilah untuk driver mobil listrik ya, akan ketakutan mobilnya nggak punya tenaga cukup untuk sampai tujuan. Jadi itu namanya range anxiety. Makanya baru-baru ini gitu, gue juga baru tahu. Jadi di mobil listrik kan ada layar display ya, persentase baterai mobilnya sampai ke tempat cas terdekat itu berapa gitu. Nah, seiring waktunya mobil itu berjalan, 40%, 30%, 20%, 10%, driver akan mulai ngerasa, gila-gila gue harus nyari tempatnya ngecas nih, gece nih gitu kan. Karena dia nggak mau kehabisan tenaga dan akhirnya terdampar. Nah, ini sama aja kayak manusia gitu. Gue rasa kita semua punya sedikit seperti range anxiety di otak kita, emosi kita, dan diri kita sendiri. Jadi kan kalau di kita orang-orang biasanya pada ngomong range anxiety, gue punya anxiety, gue burn out, aduh gue capek, gue ngerasa tenaga gue kuras banget gitu. Nah, kalau kayak gini emang susah ya kan. Jadi perhatikan kata-katanya nih. Satu hal yang menurut gue berkontribusi untuk pengurasan mental orang sepanjang hari itu tuh overstimulation, yang ini, rangsangan berlebihan. Nah, udah dapat belum? Jadi lu pada nyadar nggak sih betapa gilanya tuh dunia sekarang gitu. Kita bisa habisin sejam HP kita dengan melihat minimal ya 60 konten yang berbeda dan dengan gaya yang berbeda. Orang memberitahu kita untuk melakukan apa dan lu cuma nge-scroll aja. Keadaan seperti ini tuh udah kayak transhipnosis gitu kan, untuk menarik kita ke sana. Jadi mau nggak mau ya tetap aja kita scroll. Itu tuh jadinya overstimulation. Nah, sebelum gue lanjut ke ranah yang ini, gue pengen bahas ada quotes yang yang berbunyi, semua masalah umat manusia bersumber dari ketidakmampuan manusia untuk duduk diam sendirian di dalam ruangan, dari Blaise Pascal, bukan Pedro Pascal. Nah, kenapa quotes ini ditaruh di PPT gue? Karena jadi sebenarnya ini perumpamaannya kurang ya, tapi karena cocok sama sebenarnya range anxiety, jadi gue taruh aja gitu. Jadi ibarat kata seperti baterai mobil listrik, driver mobil listrik yang tadi yang harus lihat baterai ya kan. Jadi dia dalam perjalanan harus punya waktu untuk nakar persenan baterai buat ke tempat ngecas dan akhirnya ngecas gitu. Paham? Jadi konotasinya ada nih. Jadi hidup manusia itu kadang-kadang butuh diam dulu ya kan, gak mikirin apa-apa. Dan pas lagi kayak gitu tuh sebenarnya mereka lagi ngecas. Bahkan dalam hari libur kita nyoba buat ya istilah kata ngecas, istirahat atau liburan. Nah, tapi pada hari itu juga kita bakal tetap online dong. Ujung-ujungnya ya pasti buka HP kan, medsos gitu, karena kita nggak bisa terlepas dari hal itu. Dan ketika kita online dan juga begitu kita dapat rangsangannya, dapat stimulasinya. Makanya habit yang gue bahas selanjutnya itu boredom hour. Jadi secara sengaja menjadi bosan. Kita suka mikir kebosanan itu hal yang negatif ya, tapi membalikkan vibe dan dari kebosanan menjadi ngecas dan positif, itu tuh ternyata ngaruh gitu buat buat habits kita yang bagus gitu, buat ngebentuk habits kita yang bagus. Jadi mencoba untuk tidak menjejalkan setiap jam membosankan setiap jam harian yang membosankan kita itu dengan rangsangan atau potongan konten entertainment, itu bisa kita pakai kita bisa pakai menjadi boredom hour. Menurut gue itu dapat membantu untuk menemukan kedamaian kan. Dan menurut gue juga karena anxiety itu bergerak dengan cepat, jadi tuh kayak pikiran lu tuh 1 km per menit gitu, cepet banget. Lu mikir dari sini ke sini, jadi anxiety gitu. Tiap malam tuh biasanya tuh orang heran kan jadinya, kenapa mereka memiliki rasa cemas yang baru gitu.
tapi jelas-jelas screen time mereka sendiri 6 jam di medsos. Bisa jadi lebih gitu kan. 6 jam itu udah kadar minimal tuh. Gila aja 6 jam di medsos buat orang umum tuh kadar minimal. Udah gitu orangnya gaskan kafein mulu sambil ngopi ya kan, main HP ngopi, habis itu nggak tidur nggak nyoba istirahat. Nah, dia makan juga sambil scroll TikTok, bahkan nonton Netflix pun sambil lihat HP gitu. Jadi itu dinamakan overstimulation yang tadi. Jadi dia tuh manusia tuh selalu ngasih dirinya tuh rangsangan-rangsangan ketika dia tidak tahu harus ngapain di waktu senggang mereka, di waktu bosan mereka gitu. Dari sini udah paham dong semua konotasinya, semua konteksnya gitu. Jadi apa namanya, waktu senggang itu yang kita punya itu bisa kita jadiin boredom hour, dan boredom hour itu memberi lu waktu untuk dihabiskan dengan diri lu sendiri. Paham? Jadi bukan misal lu punya waktu, kasih pas kita punya waktu, jadi pas lu lagi punya waktu gabut gitu kan, lu jadinya buka medsos, lu buka IG, kayak gue aja lah gitu. Gue juga dari tadi gabut kan, buka IG, ngatin, butuh rangsangan otak gue gitu. Jadi yang yang mengakibatkan jadinya overstimulation, rangsangan yang berlebihan. Dan menurut gue juga kebanyakan orang lebih sering mengkonsumsi pikiran dari orang lain seharian gitu daripada pikiran mereka sendiri. Dan sebab dari itu mereka masih sering heran kenapa mereka anxiety. Ya karena mereka memikirkan apa yang orang lain pikirkan mulu gitu. Mereka jadi mikir, apa gue seorang kegagalan, kok gue nggak kenal diri gue sendiri gitu, kok gue nggak mencintai diri gue sendiri. Ya karena mereka bukan terpacu pada dirinya sendiri, malah pada orang lain. Kenapa gue ngomong gini dan apa hubungannya sama boredom hour? Karena literal itu cara harfiah ya, orang itu tuh selalu ngelihat dari zaman sekarang yang selalu ngeliat orang lain gitu, karena secara virtual. Bahkan ketika dia ngerasa sendirian, dia menghabiskan waktunya dengan orang lain gitu. Dia lihat medsos, jadi nggak langsung dia ngabisin konten orang lain gitu kan, ngeliatin konten orang lain, dan secara nggak langsung dia ngeliatin orang itu gitu. Dan dimana ketika dia menghabiskan waktunya dengan orang lain di dunia virtual tersebut, yang dimana juga itu adalah sebuah perbincangan satu arah, yang dimana juga dia hanya menjadi seorang pengamat. Jadi paham nggak? Itulah menjadikan orang-orang sering yang namanya anxiety, karena karena mereka tidak tahu ada yang namanya boredom hour ini gitu. Boredom hour ini membutuhkan waktu dari diri kita sendiri. Mungkin awalnya nggak terlalu nyaman gitu kan, karena ya lu gabut gitu, masa lu diemin lagi, ya makin males kan. Nah, mungkin dari awal situ tuh udah nggak jelas gitu, ngapain sih boredom hour, nggak jelas gitu. Tapi benefitnya lebih baik daripada terjadinya overstimulation. Nah, paham gak tuh? Jadi untuk jenis terjadinya sebuah proses itu emang jadi untuk terjadinya sebuah proses mengenal diri sendiri itu emang harus ngebuat diri lu nggak nyaman gitu, bener-bener. Karena kalau lu nyaman ya lu belum ngapa-ngapain pada ujungnya. Lu harus ngelakuin apa yang lu lakuin, bukan apa yang lu bilang lu pengen lakuin. Kayak yang tadi lagi balik ke awal gitu. Dan apa yang bisa buat diri lu lebih baik dari sekarang agar mencegah overstimulation tersebut yang mengakibatkan adanya anxiety, cobalah untuk merasakan keseruan gitu dari kebosanan. Itu aja sih untuk boredom hour dan gelendang.